run through barricades, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Beneran Kang Mas. Mohon maaf jika baru sekarang IWB baru bisa ngeracik MotoGP tes Misano karena kesibukan pastinya. Dan saat ini IWB ada di Malang ya, Kerang Alam Jus Gandos. Ternyata mantap, makanannya enak-enak. Jadi kita membuat video ini di hotel, Cak. Ramah masalah ya, karena IWB tenang aja, tetap monitoring tentang Misano kemarin. Dan ternyata, Cak, bisa kita simpulkan bahwa entahlah ya, IWB nggak terlalu suka dengan saat ini MotoGP karena bentuk dari Yamaha juga semakin gede sayapnya, Honda apalagi makin gak karu-karuan. Bahkan IWB menemukan bagaimana Honda yang saat ini, yang dulu ya maksudnya terkenal dengan bentuknya yang compact, enak dilihat, sekarang wes gede banget, Cak. Sayapnya gede, bahkan bagian buritanya sekarang tebel bener. Jadi buritanya itu tebel, semakin gede dan semakin kayak Aprilia kita lihatnya. Entahlah, bagaimanapun identitas dari Jepang ini sudah mulai bergeser karena mereka no choice. Mereka harus berusaha untuk meningkatkan atau mengimprove aerodinamika. Pertanyaannya, dengan bentuknya yang luar biasa, secara sosoknya berubah total ya, yang sudah mirip Ducati, Aprilia ataupun KTM, apakah generasi terbaru Honda ini sesuai dengan harapan Marquez? Karena bagaimanapun ini adalah waktu atau timing ultimatum yang diberikan oleh Marquez bahwa Misano akan menjadi kunci. Apakah dia akan continue dengan Honda atau dia akan meninggalkan Honda dan bergabung dengan tim lainnya, yang mana diprediksi atau dirumorkan Marquez sudah akan hengkang ke Gresini Ducati. Tentu saja kita akan bedah detailnya seperti apa, foto-foto spy suit yang di-share oleh MotoGP, bagaimana tes Misano kemarin. Nah, Cak, jadi ini adalah generasi terbaru Honda RC, generasi terbaru. Jadi sampean tahu kan kemarin semua tim mayoritas membawa motor terbarunya. Akan tetapi tentu saja yang menjadi perhatian kita semuanya yang paling besar adalah HRC, karena Honda tim yang sangat favorit. Mari kita intip dulu paket yang diberikan HRC, di mana di Misano kemarin kita melihat ternyata Honda memang betul-betul membawa sebuah motor yang secara look betul-betul baru. Kita lihat dari depan, Cak. Dari depan ini maka kita menemukan bagaimana aero yang terbaru dari Honda RC yang digunakan Marquez. Sudah menggunakan aero yang paling fresh, di mana aero ini memang besar, Kang Mas. Aeronya besar dan ukurannya ini rada tidak balance ya kita lihatnya. Karena jika kita perhatikan, Honda memiliki fairing yang lumayan kompak, akan tetapi pada aeronya tuh sangat panjang dan gede, Cak. Sementara aeronya dari bagian sini ke depan ditarik hingga ke bagian belakang, dan jika kita perhatikan sosoknya ada lengkungan di bagian sini. Sekali lagi, aero ini memang usaha Honda untuk memperbaiki downforce dan juga turning ability atau kemampuan berbelok. Nah, sementara di side pod bagian aeronya yang bagian samping ini juga jauh lebih besar, dan aero ini sebenarnya sudah dites oleh Stephen Bradl sebelumnya, dan ternyata pada pengetesan di Misano Marquez sudah menggunakan ini. Lalu di bagian samping sini juga berubah, Cak, yang mana ternyata Honda meracik sebuah downwash duct di bagian sini, Cak. Jadi ada lengkungan yang dia keluar, artinya dari bagian fairing sini maka area bawahnya ini, undercoil ke bawah ini lebih keluar. Jadi ada downwash duct namanya. Harapannya adalah tentu saja dari angin akan dilempar ke sini dan dia akan dilempar sedikit vertikal ke atas supaya ada daya tekan pada saat rebah. Karena dengan mode seperti ini maka akan ada daya hisap dari udara pada saat motor rebah. Nah, di bagian sini ada coakan, Kang Mas. Ada coakan, dan juga di bagian ujung sini kita melihat ada sebuah lubang. Jadi semuanya memang tujuannya adalah meningkatkan aerodinamika. Dan kemudian juga bagian sasisnya pun berubah, Cak. Sasis menggunakan sasis yang berbeda. Jadi informasi dari sekitar pedok, HRC membawa sekitar 3 sasis untuk dites oleh Marquez ataupun Nakagami dan juga Joan Mir. Seperti apa responnya kita akan bahas nanti. Yang penting secara fisik kita intip dulu, Cak. Jadi area depan berubah,
Kemudian bagian bawah sini juga nggak banyak perbedaan, akan tetapi kita menemukan perombakan yang sangat besar selain daripada sasisnya adalah di bagian area belakang sini Kang Mas. Nah, belakang sini sampai ke menemukan sebuah kotak besar. Jadi kotaknya istilahnya ya biasanya disebut sebagai salad box. Dan salad box ini kalau kita lihat ternyata memang berukuran jauh lebih gede dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi dari beberapa analisa ini adalah mass damper, berfungsi untuk memberikan tekanan atau pressure di bagian ban belakang atau downforce bahasanya, dan juga akan membantu meredam getaran motor. Jadi dari sini kita perhatikan berbeda total. Dan juga di bagian ujung sini Cak. Nah bagian belakang sini ada sedikit revisi walaupun dipasang sebelumnya lebih lebar. Dan untuk bagian swing armnya kita nggak menemukan adanya banyak perubahan. Nah ini dia Kang Mas ya. Jadi paling kentara adalah kita perhatikan dari beberapa pengetesan kemarin di Misano, maka sampai akan menemukan bahwa pembalap juga sempat nyopot bagian sidepodnya Cak. Jadi ternyata Marquez juga memastikan seperti apa reaksi dari motor. Artinya pada saat ngetes juga kadang-kadang dipasang untuk sidepod yang samping tadi, kadang-kadang dilepas. Jadi sepertinya memang dari tim HRC sedang mengumpulkan data seperti apa reaksi motor sehingga mereka bisa menentukan arah pengembangan seperti apa nantinya untuk tahun depan. Jadi kita perhatikan juga di bagian sini ada lubang Cak. Jadi lubang ini memang bertujuan untuk memberikan pendinginan pada bagian ECU-nya. Jadi ada pengaturan sirkulasi udara termasuk juga di bagian sini Cak. Nah ini juga ada pengaturan yang sudah pernah kita bahas kesampaian semuanya ya. Dan ini terkoneksi bagian dalam daripada tangkinya. Kita perhatikan juga di sini ada semacam karbon, pengaturan-pengaturan yang secara detail sebenarnya banyak berubah, akan tetapi tujuan utama Honda adalah untuk memperbaiki turning ability atau kemampuan berbelok dan juga traksi ban belakang. Nah ini adalah versi yang lebih jelasnya Cak. Sampai akan menemukan yang sangat berbeda di area sini. Nah ya kan, area sini berubah, bagian buritannya yang lebih tebal. MotoGP memang rata-rata demikian bentuknya Cak. Beberapa pengetesan dilakukan oleh HRC itu juga mencakup dari area depan sini Cak. Bagian radiatornya pun ada perombakan sedikit di mana HRC menambahkan kisi-kisi di bagian sini. Jadi ini adalah salah satu cara HRC untuk memberikan cooling system yang lebih maksimal. Ram air-nya pun juga sedikit ada perubahan Cak. Bagian depan seperti ini ya, dan washdaknya seperti ini tempelan-tempelan Cak, jadi bisa dibongkar pasang. Dan semua pembalap menggunakan pengetesan yang baru ini termasuk Marquez. Dan juga kita menemukan bagian knalpotnya pun juga berubah disesuaikan dengan bentuk atau shape dari bokongnya Cak. Jika di gambar sebelumnya ada kisi-kisi ya di bagian sini untuk mengatur sirkulasi angin supaya lebih maksimal menghantam bagian radiator dan ini meningkatkan cooling system. Tetapi yang versi ini ternyata kita nggak menemukan itu. Jadi ada beberapa perbedaan yang memang sekali lagi Honda sedang mencari batas balance terbaiknya bagi Honda RC. Termasuk juga knalpot Cak. Knalpot untuk yang versi prototipe 2024 ini kita menemukan adanya belokan di bagian knalpotnya Kang Mas. Jadi belokan bagian knalpot ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau untuk knalpotnya masih disuplai oleh Akrapovic, tidak berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Nah ini di bagian area depan Kang Mas. Suka nggak suka ya, dengan segala sodoran ini kita bisa perhatikan bagaimana Honda berusaha dengan nempelin berbagai aerodinamika. Suka nggak suka mereka ketinggalan dibandingkan dengan Eropa. Sehingga saat ini sosok dari Honda RC yang terkenal compact, cakep, enak dipandang pun sekarang berubah total. Bisa kita perhatikan betapa besarnya sayap membuat sosok motor dari motor yang kita kenal pun berubah total. Lihat nih ukurannya seperti ini Cak. Ukurannya Kang Mas jumbo bener Kang Mas. Iping lihatnya aja, aduh kok jadi kayak gini ya motor ya. Aduh Kang Mas. Inilah kompetisi aerodinamika yang saat ini coba dilayani oleh pabrikan Jepang yang sebelumnya terlalu meremehkan. Nyaman dengan posisinya, mereka nggak tertarik karena mereka merasa tidak membutuhkan ini, sehingga mereka pun males. Untuk apa? Mereka mengembangkan aero yang notabene nggak bisa digunakan untuk motor mass production, dan ternyata akhirnya mereka pun menyerah dan meracik pula bentuk daripada desain aero yang makin aneh. Dan ujung-ujungnya adalah downforce and downforce. Tapi apakah hanya downforce yang dikeluhkan? Ternyata pastinya tidak Cak. Nah ini adalah gambar dari belakang Cak pada saat pengetesan di Misano. Motor yang berbeda pastinya, lihat nih belakangnya seperti ini ya, salad box ya. Jadi ini adalah salah satu usaha Honda untuk memberikan perubahan pada downforce belakang. Dan ternyata dari informasi Marquez, penyakitnya masih ada Cak. Penyakitnya masih nggak hilang. Apa itu kita bahas nanti Cak. Ini juga kita perhatikan dari gambar yang di-share oleh MotoGP. Ternyata Joan Mir jajal berbagai settingan dan juga jajal dua aero
Dan berbeda di bagian sini, Cak. Jadi kalau Marquez bagian sini karetnya ini bentuknya polosan seperti itu, tapi untuk model yang dites oleh Joan Mir ternyata berbeda, dan juga ada coakan lubang di bagian area sini. Jadi memang ada beberapa opsi yang dicoba ditawarkan oleh HRC. Gambar dari belakang ada dua motor yang dites oleh HRC ya, oleh Honda, oleh Marquez. Artinya motor sebelumnya pun nggak serta-merta dibuang, Cak. Tapi mereka melakukan komparasi. Bisa kita lihat dari sini. Yang pertama, ini adalah buritan yang terbaru. Nah, bentuknya kayak Aprilia ya. Mirip Aprilia, mirip Ducati. Lihat nih, ada salad box yang sangat besar, mass damper yang terbaru. Nah, kita bandingkan dengan yang lama atau yang tahun 2023, di mana sini tipis, nggak ada apapun, ya kan? Di sini tipis, nggak ada apapun. Ini adalah motor yang digunakan oleh tim saat ini. Mereka juga menjajal yang versi ini. Lebih tebal buritannya. Ini gambar bagaimana seluruh tim. Dan informasi buat sampean, pada saat tes Misano kemarin memang HRC mengerahkan banyak sekali mekanik, engineering, insinyur untuk mendengarkan apa yang dikatakan Marquez. Sehingga pada saat pasca pengetesan selalu, pada saat masuk ke pit, mereka berkumpul mendengarkan apa yang dikatakan oleh Marquez. Jadi mereka mencari data, menulis, kemudian mengumpulkan semua data tersebut untuk pengembangan. Rumornya memang di Misano kemarin Honda belum membawa engine barunya, tetapi mereka masih bekerja pada elektronik, aero, dan juga paket sasis. Dan ini yang membuat kita heran, Cak. Nah, ini beberapa gambar Marquez action di atas Honda RC. Dan ternyata Kang Mas ya, pada saat pengetesan dilakukan, diperoleh konfirmasi dari Joan Mir dan juga Marquez bahwa ternyata penyakit Honda tidak hilang, Kang Mas. Memang dari konfirmasi yang kita dapatkan, Marquez merasakan ada sedikit perbedaan feeling, termasuk juga Joan Mir. Tapi tidak signifikan, kita akan bahas nanti setelah ini. Sepertinya ya teman-teman dari para pembalap HRC ini sedang sangat gelisah, Cak, dengan sodoran senjata 2024 yang dipandang masih kurang potensial. Nah ini, Cak, dari Honda mari kita sekarang melangkah kepada Yamaha. Untuk Yamaha, Kang Mas, Yamaha membawa 3 prototipe motor. Kita bisa lihat ternyata ada perbedaan yang ya memang cukup minimalis, tapi perbedaan yang cukup jelas dari bagian belakangnya, Cak. Untuk bagian belakang ini, jika pada generasi yang 2023 Yamaha menjejali sayap belakang ya, aero belakang, tapi untuk generasi yang baru ternyata Yamaha justru membawa M1 yang tidak ada sayap belakangnya. Akan tetapi untuk ukuran buritannya jauh lebih tebal, Cak. Jadi sekali lagi, sepertinya memang Yamaha bermain pada mass damper. Ini sama dengan Honda, tapi mereka cukup pede tanpa meracik atau mencangkokkan model Stegosaurus sehingga pada belakangnya polosan. Dan kemudian juga pada sasisnya, Cak, Yamaha jajal sasis baru, sepertinya sekitar 2 atau 3 sasis, dan ada perbedaan yang cukup kentara di area sini, Cak. Jadi bagian frontnya, bagian depannya, kita akan lihat nanti di bagian dekatnya. Lalu juga dari konfirmasi, Yamaha sudah membawa engine terbaru, sedikit lebih bertenaga, akan tetapi respon yang diberikan oleh Fabio ternyata tidak terlalu puas untuk itu, Cak. Generasi prototipe sampai akan menemukan perbedaan yang sangat signifikan di bagian depan, Cak. Jadi sekali lagi para pabrikan Jepang sedang berupaya mengejar aerodinamika dari pabrikan Eropa, sehingga kini bentuk dari motor pun semakin lama semakin aneh dan aneh. Kita lihat bagaimana bentuk dari fairing M1 terbaru, prototipe yang di sini cungkring ya, di sini benar-benar tipis banget. Lalu di area depannya sini ada winglet yang sangat besar, dan winglet atau sayap ini ditancapkan oleh mereka dari ujung bagian rem R-nya, ditarik oleh Yamaha sampai ke bagian belakang sini, baru kemudian nongol sidepod kecil. Akan tetapi ada lagi di bagian sini juga sidepod. Jadi beberapa settingan untuk aero dilakukan oleh Yamaha, termasuk juga nongolnya di area sini. Sekali lagi, Yamaha memang saat ini sedang berusaha keras untuk meningkatkan, Cak. Jadi meningkatkan dari sisi cornering speednya, karena mereka merasa sudah kehilangan di area tersebut. Dan konfirmasi dari Fabio, ternyata secara feeling motor terbaru dari Yamaha ini sedikit mengecewakan di bagian powernya, Cak. Ini kita lihat bagian sini ya, ini ada perbedaan ya di bagian sasisnya. Nah, oke. Jadi perbedaan yang dirasakan oleh Fabio adalah dari powernya, di mana power untuk mesin 2024 ini dipandang masih kurang, sehingga dia tidak merasakan ledakan tenaga yang signifikan dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga top speednya pada saat pengetesan di Misano hanya mencapai 295 km per jam, di saat motor Ducati bisa tembus di angka 300-an km per jam. Jadi secara feeling motor memang getting better untuk turning ability, tapi pada saat motor ini digunakan meraih top speed tetap suffering, jadi masih kesulitan. Nah, ini adalah bentuk atau sosok
motor M1 2024 prototipenya yang memang berbeda. Oh ya, ini sedang dipotong nanti dicopot Cak ya untuk fendernya. Ini bagian depan Kang Mas, dan bisa kita lihat betapa besarnya sayap dari Yamaha M1 sekarang terbaru, dan juga pada pengetesan mereka juga jajal pastinya bentuk shape untuk fairing yang baru ini juga lebih langsing area sini. Tetapi di bagian wingletnya besar, termasuk juga sidepodnya juga ada, walaupun modelnya tuh agak ramping, jadi dia modelnya sedikit vertikal, baru di bagian sini ada lagi. Lebih minimalis ya kalau kita perhatikan dibandingkan dengan Honda, dan juga ada perubahan di bagian area samping-samping sini. Yamaha ternyata juga bekerja di bagian aerodinamika di bagian bawah sini. Ada dua ingin diraih oleh Yamaha adalah meningkatkan downforce, juga bisa membantu cooling system dari ban motor itu sendiri. Di Misano kemarin ternyata Yamaha juga jajal knalpot baru Cak. Jadi knalpot ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, walaupun sama-sama modelnya dual silencer seperti ini, tetapi tekukannya lebih landai dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya eksperimen Yamaha masih mencoba untuk ngotak-atik di bagian knalpotnya ini untuk memberikan additional power bagi M1 supaya bisa mengejar ketertinggalan mereka pada sisi power, ledakan tenaga top speednya dibandingkan dengan pabrikan Eropa. Nah, ini adalah swing arm. Mungkin teman-teman nggak terlalu aware dengan lengan ayun, tapi kalau kita perhatikan lengan ayun ini justru adalah lengan ayun yang lama. Jadi memang Cak Fabio ini suka jajal yang lama dicangkokkan oleh dia, kemudian juga tiba-tiba menggunakan model baru. Jadi sepertinya memang Fabio ini suka eksperimen model yang lama untuk dicangkokkan pada race-race terbarunya. Bahkan pada pengetesan Misano ini, WB melihat lengan ayun yang lama, artinya dia tidak berpatokan harus menggunakan komponen yang baru. Akan tetapi jika dia merasa dengan komponen yang lama lebih kencang, maka dia akan menggunakannya. Aero, sekali lagi aero dan aero yang digunakan oleh Yamaha beberapa pengetesan, termasuk juga lihat nih area sini kan chassisnya juga berubah. Ada beberapa model yang tadi kan nggak ada lubang-lubang di sini ya, maksudnya nggak ada cekungan di sini. Ada juga yang polosan area sini, tapi untuk yang saat ini kita lihat di foto ternyata ini ada. Artinya memang beberapa chassis coba dites oleh Fabio Quartararo. Nanti kita akan berikan pernyataan resmi dari para rider ya. Nah, yang menarik Cak, dari gas-gas ternyata kita melihat bahwa gas-gas ini melakukan modifikasi untuk rem airnya. Ada semacam, nah di bagian area sini Cak ada lubang. Nah, kita juga belum tahu maksudnya lubang ini apa, tapi dari beberapa informasi, lubang ini adalah salah satu upaya gas-gas untuk shortcut bagi cooling system. Jadi selain dari radiator, lubang ini berfungsi untuk membantu cooling system ya, kabarnya demikian. Jadi arahnya dari lubang ini diprediksi mengarah kepada area engine dan juga pada bagian ECU-nya. Jadi dengan masuknya angin maka akan membantu cooling system dari ECU, termasuk juga membantu dari engine-nya itu sendiri. Jadi ini memang salah satu cara dari gas-gas ya. Kita lihat juga sini ada lubang. Sekarang kita coba alihkan pandangan kepada KTM. Secara umum tidak terlalu banyak kelihatan membawa part baru, akan tetapi mereka cukup getol jajal sassisnya. Jadi dari informasi yang didapatkan, ternyata KTM melakukan pengetesan. Ada dua tipe frame. Pedrosa udah ngetes framenya menggunakan karbon. Binder justru jajal dua tipe, antara karbon dan juga plat. Jadi steel ya maksudnya ya. Nah, ini adalah gambar yang bisa kita tangkap dari Aprilia Alex Spargaro pada saat pengetesan Misano kemarin. Ternyata dia crash, dan konfirmasi yang bisa didapatkan, ternyata dia sedang ngetes rangka karbon, jadi frame karbon, untuk melakukan komparasi apakah dengan karbon lebih baik. Dan ternyata konfirmasi dari Alex Spargaro bisa kita simpulkan bahwa secara umum menggunakan rangka karbon itu memang memiliki karakteristik yang berbeda. Kelebihan dari karbon dari kata Alex, yang pertama adalah bagus untuk menyerap bumpy di sirkuit. Akan tetapi ada beberapa tikungan di mana karbon dipandang terlalu lentur ya, jadi kurang kaku sehingga dia merasakan plus minus dari karbon ini. Nah, ini dia untuk Yamaha Kang Mas ya. Jadi komparasi beberapa sasis yang dites oleh mereka. Jadi sasis ini, dan jika kita lihat sasis yang lainnya juga kelihatan bagaimana Yamaha membuat beberapa pengetesan untuk sasis yang berbeda. Lihat nih. Nah, ini yang terakhir Cak ya. Jadi Ducati, jika kita bandingkan dengan tim lainnya, Ducati paling anteng Cak. Ducati paling nggak banyak bergerak. Ducati memang nggak banyak ngetes, karena mereka keterbatasan pembalap, di mana Marco Bezzecchi masih cedera dan belum fit. Sementara untuk Pecco juga sama, sehingga mereka hanya bisa mengerahkan untuk tim satelitnya. Jadi selama ini memang kita lihat tim Ducati jauh lebih santai dibandingkan dengan para tim lainnya Cak. Tentu saja Cak, kita penasaran kira-kira apa yang dirasakan oleh Marc Marquez setelah menggunakan generasi terbaru Honda RC 213V versi 2024. Dan ingat Cak,
Untuk generasi yang dites di Misano ini adalah motor yang secara engine masih sama. Jadi HRC ternyata belum membawa engine baru dan kemungkinan besar baru akan dibawa di tes Valencia nanti. Jadi artinya sejauh ini HRC hanya berkutat tentang aerodinamika, sasis dan juga elektronik. Nah, apa yang dirasakan oleh Marquez dengan motor terbaru, prototipe terbaru senjata HRC ini? Berikut kata Marquez yang Ibe terjemahkan dari MotoGP. Tentu saja, gaya berkendaranya cukup berbeda, posisi berkendaranya berbeda, cara merasakan motornya juga berbeda. Tetapi pada akhirnya masalahnya kurang lebih sama dan kami perlu bekerja lebih banyak lagi. Memang benar bahwa pada awalnya dengan motor ini terasa agak aneh. Seperti halnya dengan motor baru lainnya, tetapi kemudian lap demi lap hal ini menjadi sedikit lebih natural. Tetapi akhirnya cara mencari lap time hampir sama seperti motor saat ini. Mungkin sedikit lebih baik, tetapi memang benar masalahnya sama. Honda masih perlu bekerja dan mengubah banyak hal karena kami masih jauh dari kompetitif. Kami selalu berharap lebih, itu adalah kesan pertamaku. Dan sekarang ada banyak insinyur baru di pitbox kami. Jadi sekarang dengan informasi itu, mereka harus bekerja keras dan terus maju. Aku sudah mengatakan kepada Honda, tetapi mungkin itu tidak cukup jelas. Terkadang keputusan bisa berubah. Aku punya dua rencana. Sekarang aku harus memilih rencana tersebut. Tentu saja ada batas waktunya antara India dan Jepang dan aku akan memutuskannya. Yes, itu kata Marquez setelah jajal generasi terbaru untuk RC213V ini. Selain dari Marquez tentunya kita juga ingin tahu apa yang dirasakan oleh Joan Mir dan ternyata Kang Mas secara umum semuanya sama. Jadi secara feeling yang dirasakan oleh Joan Mir mirip dengan Marc Marquez. Berikut kata Joan Mir. Dalam beberapa hal kami mengalami kemajuan, namun kami belum membuat langkah besar. Kami masih jauh, tetapi aku bisa merasakan sesuatu yang lebih baik, terutama dengan ban bekas. Aku bisa sedikit lebih konstan, tetapi ini baru tes pertama. Kami dapat melihat beberapa hal positif walaupun penyakit itu masih ada, yakni lemah traksi ban belakang. Aku tidak dapat mengatakan apakah hal ini akan banyak membantu untuk tahun depan karena kami perlu melakukan segalanya bersama-sama. Yang jelas, jika kami ingin mencapai apa yang kami inginkan, maka kami butuh lebih banyak bantuan. Untuk versi 2024, aku merasakan gripnya sedikit lebih baik, namun traksi belakang masih lemah, sehingga jarak kami dengan rival sangat jauh. Di area pengereman, motor ini berhenti sedikit lebih baik terutama dengan ban bekas. Termasuk untuk berbelok juga terlihat sedikit lebih baik. Bantuan apapun akan sangat kami terima. Memang benar, jika kami kehilangan mesin baru di sini, maka mereka mungkin memiliki sedikit lebih waktu untuk mengembangkannya pada tes berikutnya yang akan dilakukan di Valencia. Sebenarnya akan lebih baik jika Honda bisa membawa mesin baru hari ini untuk memahami sesuatu, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Sebab jika kalian tidak membawa mesin baru ke sini berarti perubahan yang kami lakukan tidak akan sebesar yang kami bayangkan. Ya, itu Joan Mir, Cak. Jadi memang kalau kita lihat dari dua pembalap ini, Cak, kita bisa tangkap ternyata ada rasa pesimis. Kita lihat saja seperti apa usaha Honda setelah first impression ternyata para pembalapnya kecewa, seperti apa nanti usaha mereka. Nah, kemudian tentu saja kita juga penasaran. Yamaha juga membawa beberapa part yang baru, aero terbaru, komponen terbaru, dan juga sasis. Bahkan Luca Marmorini sebagai orang yang memang garap engine langsung terlibat, Cak. Jadi turun dan terjun langsung di Misano. Nah, tapi apakah semua memuaskan bagi Fabio? Dan ternyata, nah ini dia, Cak, kata dari Fabio Quartararo yang diterjemahkan dari MotoGP. Aku sudah ngetes dan feelingku, jujur aku berharap lebih baik dari tes ini. Tetapi kami harus tetap positif dan mencoba menganalisis apa yang terjadi untuk meningkatkan tes di Valencia. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Aku perlu mengujinya lebih lanjut, tapi seperti yang aku katakan, aku mengharapkan yang lebih baik. Feelingnya memang berbeda, tetapi aku sebenarnya berharap lebih banyak dengan power dari mesin ini. Agak sulit untuk mengatakan sesuatu yang positif tentang mesin ini, karena di tahun 2022, ketika aku mencoba motor 2023, aku langsung bisa merasakan mesinnya sedikit lebih baik. Tetapi pada tes kali ini aku tidak menemukannya. Namun hal terbesarnya bagi kami ketika cengkraman trek tinggi, hal itu mengubah motor kami secara total. Bagi kami, kecepatan kami meningkat hampir 1 detik saat ada cengkraman. Kami berharap akan ada improvement lagi tidak hanya di Misano ini. Nah, ngono Kang Mas ya. Jadi jika kita melihat secara feeling, kita tangkap konfirmasi Marquez. Bagaimana kecewanya Marquez dengan motor yang disodorkan oleh HRC kali ini. Jadi, Cak, digarisbawahi oleh Marquez, Honda
Ya ini kita bukan hanya Marquez ya, John Mir juga. Honda sepertinya tidak banyak perubahan dari sisi new yang terbaru maksudnya ya, yang new generation. RCV yang terbaru yang dibawa oleh HRC tidak sesuai ekspektasi. Itu yang bisa kita tangkap. Karena kenapa? Ternyata penyakit Honda lama. Penyakitnya adalah less traction di bagian belakang masih ada, Cak. Yang kedua adalah dari John Mir sendiri. John Mir mengatakan, ternyata memang betul untuk generasi terbaru secara karakternya berbeda, feel-nya berbeda. Dari kemampuan turning ability atau kemampuan berbeloknya berbeda, sedikit lebih baik. Akan tetapi di garis bawahi oleh John Mir, ternyata penyakit lamanya nggak hilang, Cak. Ini sama dengan Marquez, yakni traksi ban belakangnya lemah. Ini akan menjadi masalah karena pada saat keluar tikungan mereka tidak akan bisa menerjemahkan, Cak, power dari motornya ke aspal, dan ini akan berpengaruh pada lap time-nya. Jadi kalau satu lap time-nya aja, satu lap-nya tuh ketinggalan 0, sekian detik, digabungin aja bisa sampai 20 detik kasarnya ya, ketinggalannya dengan para tim Eropa lainnya. Itu di garis bawahi John Mir. Artinya apa? Masalah Honda ini memang masih ada, still there, ya still there. Terus yang kedua adalah dari Fabio Quartararo memberikan penekanan bahwa dia ternyata sedikit kecewa dengan paket yang dibawa oleh Yamaha. Karena bagaimanapun dia berharap paket ini lebih baik, karena ternyata dia merasa bahwa secara power motor generasi 2024 M1 masih lag power, top speednya masih kurang, dan dia merasa belum cukup. Ya, itu update IWB tentang semuanya. IWB nggak akan bahas yang Eropa, karena Eropa memang sejauh ini masih oke ya. Tidak ada, ya nggak ada komplain atau nggak ada konfirmasi apapun tentang kelemahan atau apapun. Jadi kita hanya poin dari pabrikan Jepang. Kesimpulannya adalah apa, Cak? Kesimpulannya adalah pabrikan Jepang pada kondisi yang kritikal dari kacamata pribadi. Jadi kita lihat seperti apa nantinya, karena memang informasinya engine terbaru belum bisa dibawa oleh HRC. Ya, untuk Yamaha sudah bawa nih, tapi HRC belum membawa engine yang baru. Ini artinya mereka akan membawa engine baru itu di Valencia nantinya. Dan dari sana kesimpulannya adalah sepertinya Honda tidak akan membawa perubahan yang besar pada engine terbaru. Seperti demikian ya. Ya, itu ya, Cak ya, update IWB. Mohon maaf kalau telat, yang pasti IWB akan tetap update bersama semuanya. Dan kita lihat usaha pabrikan Jepang yang masih empot-empotan, Cak, mengejar pabrikan Eropa. Itu aja update Iwan Banaran. Dan kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh, jelali, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segadas.